Guys, gue pengen kalian nonton cuplikan video satu ini dan nanya pendapat kalian tentang video tersebut. Yuk kita bahas. Jadi belakangan ini kasus Jessica kopi sianida makin memanas lagi setelah ayahnya Mirna, yaitu Bapak Edi Salihin, nunjukin satu buah video yang diduga kuat itu adalah bukti bahwa Jessica adalah pelaku dari kasus ini. Tapi katanya dia sengaja nggak ngelampirin video tersebut di pengadilan karena punya tujuan tertentu. Dan gue pengen nanya pendapat kalian tentang video tersebut. Tapi sebelum itu, gue pengen kalian tonton dulu cuplikan videonya. Perhatikan tangan kiri dia. Offline dan offline. Ini belum pernah dikeluarkan. Sementara itu ini adalah warna spesialnya yang harusnya bodinya ini memiliki sertifikasi IP68. Jadi dia tahan air dan jadi bisa polisi aman sangat senang sekali air itu hari lompat ya ke dalam air. Tapi air bersih ya. Air secara wireless dengan wireless jadi premium banget ya. Lalu untuk OS tentunya pakai One UI berbasis Android 13. Dan di sisi keamanan menurut Samsung, Hero Color atau warna andalan frame ini itu adalah antena ya. Dia pakai sedotan. Oke, nggak ada masalah. Yang teorinya Dr. Theodore, coba dibuka deh linknya. Itu Theodore itu omongannya saya langsung, waduh kok dia yang ngomong benar ya. Jadi dimasukin sedotan, makanya Mirna sedotin yang pekat itu. Makanya dia ngomong detik mati dia. Nah itu, jadi ini nggak usah Pak Oto segala Hotman Paris ikut-ikutan segala, percuma. Mau lawyer 10 kayak dia juga nggak bakalan bisa menang, saya kasih tahu. Karena ini memang benar-benar dia ngeracun, udah intinya itu. Nah jadi setelah nonton cuplikan video yang ditunjukin oleh ayahnya Mirna tadi, gue punya beberapa pertanyaan yang muncul di kepala gue. Pertanyaan pertama, kan ketika ayahnya Mirna nunjukin video ini di salah satu stasiun TV, beliau kan bilang kalau video tersebut adalah bukti kuat kalau Jessica ini naruh racun di minumannya Mirna. Oke, anggaplah misal nih ya, gerakan tangan yang ditunjukkan oleh video tersebut nunjukin bahwa Jessica ini naruh racun sianida di minumannya Mirna. Dimana kalau berdasarkan penjelasan Prof Edi yang gue lihat di podcastnya Denny Sumargo, padahal kan kalau kita lihat kesimpulan dari Profesor Budi Sampurna yang melakukan pemeriksaan, kan natrium sianida 950 mg per liter. Jadi kan senyawa itu tidak bisa dipisahkan. Jadi sianidanya 0, dia natriumnya dia nggak masukkan, maksudnya dia tidak gitu. Masukkan. Yang berkuar-kuar itu kan hanya 0,2 mg per liter. Padahal itu kan senyawa yang harus disatukan. Karena itu keterangan Budi Sampurna bukan hanya sianida, natrium sianida senilai 950 mg per liter. Katanya kan racun yang ada di tubuh Mirna ini kan natrium sianida. Dan kayak yang kita tahu, serta udah gue cek juga nih, bahwa bentuk natrium sianida ini adalah berupa serbuk yang menyerupai kayak garam gitu. Kira-kira misal nih gue adalah orang yang mau ngeracunin minuman orang lain, kira-kira mungkin gak ya gue ngedrop racun yang bentuknya bubuk dengan cara di drop langsung kayak gitu? Bahaya banget gak sih? Dan kemungkinan kuat gue adalah tersangka pasti tinggi banget. Entah itu karena ada serbuk yang tercecer pas gua nuangin, atau kemungkinan-kemungkinan lain lah dari keteledoran gua pas mau naruh racun. Ya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Pertanyaan kedua, oke lah kalau misalnya si bubuknya itu gua masukin ke dalam kapsul dulu nih, terus gua drop ke minumannya kayak yang ada di video tadi. Harusnya ketika gua ngedrop kapsulnya, gua juga harus pastiin dong kalau kapsulnya ini juga larut. Dan kayaknya gue harus effort lagi nih untuk ngeprediksi berapa lama nih kapsulnya itu larut di dalam minuman yang udah gue campurin racun tadi. Tapi menurut teman-teman bakal kayak gitu nggak? Ketiga, seandainya banget gue pengen ngeracun orang dengan racun yang bentuknya ini serbuk, secara psikologis pribadi gue nih, gue pasti bakal nyari aman dengan ngegeser gelasnya dulu ke deket gue, terus gue taburin bubuknya. Abis itu baru gue balikin lagi nih gelas kopinya ke tempat semula. Ya kali masa gue harus nyemplungin racun dengan jarak yang gitu jauh sampai harus julurin tangan gue? Ya nggak sih? Coba deh kita berandai-andai nih, semisal kalian jadi Jessica dan kita berencana mau ngeracunin orang nih. Kira-kira nih berdasarkan video tadi, proses kalian ngeracun gimana? Apakah kalian biarin gelasnya tetap jauh, terus kalian julurin tangan kalian untuk masukin racun, atau kalian tarik gelasnya ke arah kalian baru kalian masukin racun? Soalnya katanya kan di kasus ini Jessica ini banyak dapat tuduhan berdasarkan psikologi forensik nih. Jadi gue penasaran aja nih dan berandai-andai, semisal gue adalah Jessica dan gue ada di posisi tersebut dan secara psikologis gue mau ngeracunin orang, apakah gue akan mau se-effort itu untuk julurin tangan ke minuman yang jauh, atau dengan cara yang lebih simpel?
Tapi sekali lagi gue cuma pengen nanya dan dengar pendapat kalian. Dan gue gak bilang kalau Jessica ini pasti salah atau Jessica ini pasti 100% gak salah. Coba buat kalian yang udah nonton cuplikan video tadi untuk ngedrop pendapat kalian di kolom komentar. Saya setuju bahwa kalau tidak ada otopsi berarti tidak ada kasus. No autopsy, no crime. Penjelasannya adalah, pertama, kalau teman-teman baca pasal 338 yang mengatur soal tindak pidana pembunuhan, di situ jelas disebut dalam KUHP-nya R. Susilo, di situ dijelaskan bahwa kejahatan pembunuhan itu diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, ya. Jadi diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Artinya adalah ada perbuatan dan perbuatan tersebut mengakibatkan mati. Jadi poin sebenarnya adalah harus dicari tahu selain perbuatannya apa, harus dicari tahu sebab matinya karena apa. Apakah sebab matinya itu karena perbuatan si pelaku atau karena hal yang lain, gitu kan? Nah, sebab mati ini bisa diketahui melalui otopsi, gitu. Nah, soal otopsi itu tentu domainnya dokter dan ahli-ahli otopsi lah. Tapi poinnya adalah untuk mengetahui penyebab mati itu harus dilakukan otopsi. Nah, teman-teman juga bisa baca di dalam pasal 133 ayat 1 KUHP, Hukum Acara Pidana, itu bilangnya begini. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan instruksi Kapolri strip E strip 20 nomor 75. Intinya di situ menjelaskan tentang pentingnya otopsi, bahkan kalau ada keluarga ya yang tidak mau atau tidak setuju untuk melakukan otopsi, itu bisa dikenakan pasal 22 KUHP karena dianggap menghalangi pemeriksaan mayat untuk pengadilan. Jadi seberapa teman-teman bisa bayangkan, itulah betapa pentingnya untuk dilakukan otopsi tersebut. Jadi balik lagi merujuk ke KUHP tadi, kalau penyidik menganggap ada kematian yang diduga tidak wajar atau kematian yang diduga merupakan tindak pidana, maka harus otopsi untuk mengetahui penyebab matinya. Karena kalau tidak penyidik tidak menduga ini ada kematian yang tidak wajar atau kematian dari tindak pidana, ya simpelnya kan langsung dikebumikan aja kan, langsung dimakamkan aja itu mayat. Tapi karena ini dianggap ada kematian yang merupakan tindak pidana, makanya harus diselidiki, harus dicek. Nah, caranya dengan otopsi gitu loh. Sehingga bisa disimpulkan kalau tidak ada kejahatan tidak perlu otopsi. Tapi kalau dianggap ada kejahatan, makanya perlu otopsi. Sehingga saya setuju kalau ada yang bilang no autopsy no crime gitu. Karena harus dianggap ada crime, ada tindak pidana dalam suatu kematian, makanya perlu diotopsi untuk tahu sebab matinya gitu. Jadi kalau ternyata ditemukan dari hasil otopsi sebab matinya karena hal-hal yang wajar, misalnya jantung atau apa lagi dan lain-lain, sesuatu yang wajar lah, ya berarti kan ketahuan oh ini bukan tindak pidana. Tapi kalau ditemukan kematiannya mungkin karena racun, karena bekas pukulan atau bekas tembakan, bekas tusukan, maka ketahuan oh ini berarti ada tindak pidananya.
Jadi poinnya adalah mengetahui atau untuk mengetahui sebab mati itu tentu harus dilakukan otopsi. Kalau tidak ada otopsi berarti tidak tahu sebab mati. Tidak tahu sebab mati berarti tidak tahu ini tidak ada crime-nya atau tindak pidananya. Nah, soal otopsinya tentu itu domain kedokteran yang adalah ahlinya. Tapi poin saya adalah saya setuju sependapat no otopsi, no crime. Thank you.